Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tutorial akses Nodemsu dengan MySQL menggunakan PHP. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya Nodemsu mengirimkan data ADC ke database dan melihat hasil dari tangkapan database ke tampilan menggunakan PHP. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya integrasi antara Nodemsu dengan PHP itu melalui MySQL, gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya mengenalkan alat, bahan, fungsi, dasar library Nodemsu, konfigurasi jaringan, membangun program akses database, dan integrasi, parsing data, dan simulasi proyek IoT. Jadi di sini nanti bisa lihat programnya langsung di GitHub Hatta Faik dan di repositorinya Basic IoT. Oke, langsung saja. Untuk alat dan bahannya kita gunakan SAM dan atau WAM. Pilih salah satu saja untuk localhost atau servernya. Selanjutnya menggunakan ESP8266, menggunakan Nodemsu Lolin hardware-nya. Terus alat bantunya yaitu Visual Studio atau Notepad++, terserah, monggo menggunakan apa. Terus menggunakan Arduino IDE untuk memprogram ESP8266-nya itu. Oke, jadi ini tampilan SAM-nya yang saya gunakan. Terus Nodemsu ini hardware-nya, selanjutnya Visual Studio-nya dan Arduino IDE-nya. Oke, langsung saja fungsi dasar dari library Nodemsu. Jadi di sini saya jelaskan satu-satu fungsinya. Untuk ESP8266 WiFi ini digunakan untuk koneksi ini access point atau digunakan untuk ESP saja atau mengkoneksikan langsung ke internet. Jadi STA ini untuk mengkonfigurasi dia langsung ke internet saja tanpa menggunakan IP router atau access point seperti itu. Jadi ini konfigurasinya biasa. Jadi memasukkan SSID, passwordnya. Selanjutnya untuk koneksi routernya atau koneksi internetnya. Selanjutnya ini hanya untuk menampilkan IP address-nya. Terus selanjutnya tugas WiFi client untuk memastikan tersambung atau tidaknya si Nodemsu tadi. Jadi selanjutnya untuk menambahkan jika port servernya itu tidak 80, biasanya itu jika tidak dirubah-rubah port servernya itu kalau bawaan dari SAM itu 80, atau jika portnya itu sedang sibuk, itu bisa menggunakan atau mengganti port servernya. Di tutorial sebelumnya itu sudah ada, silakan dicari untuk mengganti port servernya. Selanjutnya ESP8266 HTTP client itu digunakan untuk mengupload atau memosting atau mengirimkan data dari Nodemsu, ya, alamatnya ini, alamat pengirimannya langsung kita kirim ke si servernya tadi. Jadi ini alamat pengirimnya, nanti si program PHP-nya itu menampung, programnya untuk menampung. Oke. Jadi di sini di HTTP client ini ada post dan get. Jadi gunanya untuk mengirimkan
dan merespon apakah sudah terkirim atau belum, seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya, oke, langsung kita lihat saja ya di GitHub-nya. Yang tadi yang khusus di Nodemsu Basic IoT. Nah, di sini konfigurasinya servernya 80. Kalau misalkan nggak defaultnya itu nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Selanjutnya host juga nggak usah, nggak apa-apa, karena ini menggunakan AP ya, jadi access point. Ini komennya salah. Terus setelah itu ini untuk memasukkannya tadi, jaringan tadi, CSS ID dan password, protokolnya udah siap. Selanjutnya untuk memastikan koneksi atau tidaknya di IP mananya, di IP apa namanya, di IP routernya ini di print. Jadi ini menunggu titik nambah terus. Jika sudah masuk, maka akan muncul IP address-nya si SP-nya tadi. Untuk selanjutnya di sini mengakses analog ya. Jadi di sini analog, variable analog, langsung ini parsingnya di data yang mau dikirim. Jadi yang nanti akan diparsing di PHP-nya. Oke, selanjutnya ini tugasnya untuk memposting. Udah, itu sudah cukup. Selanjutnya ke konfigurasi jaringan. Jadi yang pertama yang harus dipastikan yaitu memastikan IP config atau mengecek IP address dari localhost yang kita gunakan atau server yang kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan langsung saja ya, kita cek ya IP config-nya. Ini IP config-nya saya menggunakan Oke ya, 24 ya, sama seperti yang program yang tadi yang di GitHub. Selanjutnya ini konfigurasinya. Oke. Selanjutnya ini database-nya. Sudah. Jadi di sini saya menggunakan atau membuat database. Gimana caranya tanpa mengkonfigurasi database itu langsung bisa masuk atau bisa menggunakannya dengan otomatis. Oke. Jadi ini program untuk mengakses database-nya. Jadi sederhana saja. Inisialisasi server, nama servernya tadi saya menggunakan localhost, terus username-nya root, terus nggak ada passwordnya ya. Jika kita lihat di sini kita tanpa menggunakan apa-apa, masih standar, masih awal. Terus database-nya namanya ESP demo. Terus selanjutnya nama tabelnya itu namanya logs. Oke, sudah semua. Selanjutnya oke ya, udah sama semua ya. Mungkin kalau anak informatika mungkin udah langsung paham ya, seperti ini ya. Oke. Ini untuk membuatnya kalau misalkan belum bikin. Jadi kalau nggak pakai nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi langsung dari file instalisasi tadi
Jika sudah ada ini, jika sudah ada ESP demonya, nggak usah, itu nggak apa-apa. Jadi langsung ke view-nya aja. Jadi install, habis itu post demo langsung ke view. Jadi install saja. Ini untuk kalau belum bikin, seperti itu. Oke, langsung. Ini tampilan yang tadi sudah didemokan ya. Jadi ini ada 41 sampai 45, ini tampilannya itu di sini ya. Ini 41, 42 sampai ke 87 itu database. Nah, database-nya ini oke, sama ya, sudah sesuai. Selanjutnya ini parsing data. Apa itu parsing data? Jadi kita itu mengirimnya dalam satu waktu dari Inodemsu tadi. Jadi post data ini kita mengirim satu waktu yang isinya status data ADC tadi atau data analognya si Inodemsu atau ESP8266 dan stasiunnya itu semacam ID dari si Inodemsu tadi. Oke, stasiunnya A tadi. Selanjutnya untuk menerima datanya itu cukup menggunakan ini saja. Jadi dari status ya. Nah, isi dari status itu apa di sini? Ya. Isi dari status tadi apa? Dan Inodemsu mengirimkan string. Jadi ini langsung terisi data ADC-nya tadi. Dan ini stasiunnya sama, string juga. Selanjutnya konfigurasi SQL-nya, MySQL-nya. Karena ditambahkan tanggal dan waktu, maka saya tambahkan ini. Oke, karena kalau misalkan enggak usah, enggak apa-apa. Jadi cukup dua ini aja. Sama satu lagi timestamp-nya, saya tadi menambahkan timestamp. Oke, selanjutnya konfigurasi untuk menampilkan ya, yaitu konfigurasi tadi, konfigurasi sudah ada, konfigurasinya itu ada, konfigurasinya itu ada nama yang pertama ya kan, nama server, username, terus nama database. Oke, konfigurasinya sudah. Setelah itu langsung saja kita panggil dari logs atau tabel tadi, dan kita urutkan sesuai dengan panggilan yang ada di sini tadi. Oke, akhirnya tertampil seperti ini. Oke, dan ini tampilannya, dan kita coba ya, kita coba dia mengirimkannya bagaimana. Oke, kita langsung sambungkan saja, run. Oke ya, kita tunggu. Oke, connecting ya, menunggu jaringannya. Oke, IP address-nya dari si ESP tadi 200. Oke ya, 200 itu berarti nyambung. Kalau nggak nyambung berarti -1.
Terus oke itu dari sini, dari inisialnya si kalau misalkan sudah true, sudah berhasil, berarti dia mengatakan oke. Jika tidak, dia error, dia munculkan error seperti itu. Oke. Mungkin itu aja. Oh iya, ini saya tampilkan data update-nya ya. Data update-nya seperti ini ya, sampai 102. Terus di tampilannya juga sama, dia update terus ya, update terus. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.